Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Langsung saja, kami di sini dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan tema evaluasi pendidikan Islam. Dalam anggota kelompok kami, yang pertama ada saya, Fikri Abdul Hanif, dan rekan saya, Dwi Setyawati, dan rekan yang kedua saya yaitu Frida Febriana. Langsung saja, di sini saya akan memberikan pengertian evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi dapat dilihat dari sudut pandang kebahasaan atau etimologi, yaitu berasal dari bahasa Inggris evaluation. Dalam bahasa Arab, al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Evaluasi berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Fungsi evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, islah, yaitu perbaikan atau pendalaman terhadap semua komponen pendidikan termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan-kebiasaan peserta didik. Yang kedua, tazkiyah, yaitu penyucian terhadap semua muatan pendidikan. Artinya, melihat kembali program-program pendidikan yang dilakukan, apakah program tersebut penting atau tidak dalam kehidupan peserta didik. Ketiga, tajdid, yaitu memodernisasi semua kegiatan pendidikan. Kegiatan yang tidak relevan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perlu diubah dan dicarikan penggantinya yang lebih baik. Keempat, ad-zakhil, yaitu masukan untuk laporan bagi orang tua peserta didik berupa rapot, ijazah, sertifikat, dan sebagainya. Tujuan evaluasi pendidikan Islam. Adapun tujuan khusus evaluasi dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pemilihan peserta didik terhadap materi pelajaran baik dalam aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotorik. Namun dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasinya lebih ditekankan pada penguasaan sikap atau behavior, dalam artian lebih ditekankan pada aspek afektif dan aspek psikomotorik ketimbang aspek kognitifnya. Sistem evaluasi dalam pendidikan Islam adalah mengacu pada sistem evaluasi yang digariskan dalam Al-Quran sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Rasul Muhammad SAW dari apa yang telah dilakukan dalam proses pembinaan risalah Islamiyah. Secara umum, sistem evaluasi pendidikan Islam dapat diketahui dari beberapa keterangan dalam Al-Quran, diantaranya yaitu A. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialami. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Yang B. Untuk mengetahui sejauh mana atau sampai mana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Quran Surat An-Naml ayat 40. Yang C. Untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang, seperti pengevaluasian Tuhan terhadap Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail putra yang dicintainya. Quran Surat As-Saffat ayat 103-107. Yang D. Untuk mengukur daya kognisi, hafalan manusia dari pelajaran yang telah diberikan kepadanya, seperti pengevaluasian terhadap Nabi Adam tentang asma-asma yang diajarkan Allah kepadanya di hadapan para malaikat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. E. Memberikan semacam tabsyir atau berita gembira bagi yang beraktivitas baik dan memberikan semacam iqab, siksa bagi mereka yang beraktivitas buruk. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. F. Dalam mengevaluasi sesuatu, Tuhan memerintahkan agar berlaku adil. Jangan karena kebencian menjadi ketidakadilan. Karakteristik evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, validitas, artinya menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai dengan untuk mengukur kompetensi. Yang kedua, reliabilitas. Hal ini berkaitan dengan konsistensi hasil evaluasi. Yang ketiga, terfokus pada konsistensi dalam pelaksanaan KTSP, maka evaluasi harus terfokus pada pencapaian kompetensi atau bukan hanya sekedar penguasaan materi belaka. Yang keempat, keseluruhan atau komprehensif. Evaluasi harus menyeluruh dengan menggunakan berbagai macam metode atau teknik cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik sehingga dapat memberi gambaran secara detail tentang kemampuan atau kompetensi peserta didik.
objektivitas. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, adil, terencana, berkesinambungan, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam penentuan skor. 6. Mendidik. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru, serta meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Prinsip evaluasi. Yang pertama, memandang evaluasi dan kegiatan pembelajaran secara menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat evaluasi sebagai cermin diri. Yang ketiga, melakukan berbagai strategi, model, dan teknik evaluasi dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang keempat, mempertimbangkan berbagai kebutuhan. Yang kelima, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, menggunakan metode atau teknik dan cara serta alat yang bervariasi. Yang ketujuh, melakukan evaluasi kelas secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.